Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Saya Asnawi, calon guru penggerak angkatan 10 SMPT Darussalam. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran itu tidak sama, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan juga pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Sehingga ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Dan juga saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dan sehingga jika nilai KKM tidak tuntas, maka itu dianggap pembelajaran tidak berhasil. Dan juga murid hanya sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Dan saya juga menggunakan metode pembelajaran teacher center. Sehingga dirasa tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak. Karena hanya meminta murid untuk menghafal materi saja. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas KKM. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya tuh melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi dari segi aspek psikomotor, afektif, spiritual, budaya, sosial itu yang harus saya lakukan dalam pembelajaran. Dan juga murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Karena itu kebebasan berekspresi murid, mengumpulkan pendapat dan berkreasi. Dan juga guru sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi guru itu bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan murid di kelas. Dan juga guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Guru harus mempelajari karakteristik murid dan juga memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang pada awalnya itu saya selalu menggunakan metode teacher center. Dan juga saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu yang berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, sehingga bisa memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, sehingga bisa mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak atau Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.